Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Hardianto dengan NIM 2011290023 dari kelas 4A Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi autobiografi untuk memenuhi UAS Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Heti Puspita MPD. Baiklah, saya akan masuk ke materi, yaitu yang pertama ada pengertian autobiografi. Autobiografi atau autobiografi berasal dari bahasa Yunani. Autos yang berarti sendiri, bios yang berarti hidup, dan grafi yang berarti menulis. Jadi autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Dalam bahasa Inggris, istilah autobiografi pertama kali digunakan oleh penyair Robert Southey pada 1809. Namun bentuk autobiografi sendiri sudah ada sejak zaman kuno. Ovidius disebut sebagai penemu bentuk autobiografi kuno pada awal abad pertama Masehi dengan bukunya yang berjudul Tristia. Tes pengakuan atau Latin Confessiones adalah contoh bentuk teks autobiografi kuno yang terdiri atas 13 buku yang ditulis dalam bahasa Latin oleh Santos Agustinus dari Hippo pada periode 397 sampai 400 Masehi. Pengarang autobiografis biasanya mengandalkan berbagai sudut pandang dan beragam dokumen, sedangkan autobiografis bisa saja didasarkan sepenuhnya pada ingatan pengarang. Autobiografis juga berkaitan dengan memori dan terkadang sedikit suka membedakan keduanya. Contoh autobiografis modern yang terkenal adalah Mein Kampf 1925, karya politis Jerman dan ketua partai Nazi Adolf Hitler. Yang kedua ada The Autobiography of the Russell 1951, karya filsuf dan ahli matematik Bertrand Russell. Dan yang selanjutnya Memories the Life View Fever The Benjamin Franklin 1791, karya Bapak Bangsa Amerika Serikat Benjamin Franklin. Dalam bahasa Melayu, contoh autobiografi terawal adalah Hikayat Nahkoda Muda 1788 dan Hikayat Abdullah yaitu 1949. Jadi pengertian autobiografi secara singkat yaitu tulisan yang berisikan mengenai pengalaman, riwayat atau perjalanan hidup seseorang mulai dari masa kecil hingga kondisinya sekarang ini yang ditulis oleh dirinya sendiri atau sudut pandang orang pertama. Tujuan autobiografis. Tujuan penulisan autobiografis antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengenalkan diri sendiri dengan lebih mendetail kepada orang lain. Yang kedua, memberikan gambaran perjalanan dan juga kisah-kisah inspirasi tentang seseorang bisa sukses dalam bidang yang sedang digelutinya sekarang ini, baik itu dalam karir, bisnis, politik maupun bidang lainnya. Dan yang ketiga yaitu sebagai bahan pencitraan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri autobiografis. Yang pertama, suatu biografis merupakan suatu perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri atau dengan bentuk penulis lain yang ditulis menurut pengalaman atau ingatan tokoh itu sendiri. Yang kedua, autobiografis sering berisikan informasi tentang masa kehidupan tokoh itu sendiri dari yang sulit sampai mencapai keberhasilan. Yang ketiga, autobiografi juga bisa menampilkan informasi yang sifatnya positif, bahkan bisa ditulis dalam rangka pencitraan seorang tokoh politik. Dan yang keempat, autobiografi seringkali ditulis supaya masyarakat lebih kenal dan tahu tentang apa yang telah dilakukan selama ini
menjadikan dapat mengambil hikmah dan perjalanan yang berharga yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis autobiografi. Yang pertama ada autobiografi kritik. Autobiografi kritik merupakan sebuah tulisan yang dibuat sebagai kritikan pada rezim yang totaliter. Tulisan yang bercerita kekejaman mereka. Tokoh utamanya adalah pemimpin yang berkuasa saat itu maupun masa lampau. Yang kedua ada autobiografi fisik. Sesuai dengan namanya, tokoh dalam autobiografi ini adalah fiksi. Tokoh ini sengaja dibuat sebagai objek tulisan. Biasanya dapat menjadi tokoh jahat atau tokoh baik. Autobiografi ini sengaja dibuat sebagai bagian dari cerita. Kita mengenal beberapa tokoh fiksi yang sengaja dibuat autobiografinya. Yang ketiga ada autobiografi tokoh tidak dikenal. Biasanya autobiografi ini dibuat oleh orang-orang yang tidak dikenal. Mereka sengaja membuat autobiografi untuk mempopulerkan diri mereka. Ada tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan autobiografi ini. Yang keempat ada autobiografi palsu. Autobiografi ini hampir sama seperti autobiografi fiksi. Hanya saja tokoh dibuat tidak sama dengan aslinya. Tujuannya untuk menjelaskan tentang suatu penderitaan seseorang, biasanya penderitaan dari korban perang atau korban rezim yang zalim. Yang kelima ada autobiografi sensasional. Autobiografi ini dibuat berdasarkan tokoh atau selebritas yang fenomenal. Banyak selebritas atau tokoh ternama, mereka membuat autobiografi untuk mendekatkan mereka dengan fansnya. Yang selanjutnya ada cara membuat autobiografi. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan autobiografi. Yang pertama yaitu buatlah garis besar dari cerita yang ingin Anda tulis. Kemukakanlah pengalaman kalian dalam konteks perjalanan. Contohnya, setelah menyaksikan bagaimana istriku dapat mengatasi penyakit kanker dan merawat dirinya, atau menyadari bahwa dia telah mengajarkanku cara menghadapi kematian dengan roh yang utuh. Buatlah gambaran saat kalian menulis. Buatlah kata-kata yang kalian tulis menjadi semacam potret. Tutuplah mata kalian jika memang membantu, dan bayangkan sebuah peristiwa masa lalu kalian. Benar-benar memberi imaji mental. Yang kedua, tulisan seolah-olah hidup. Kalian bergantung pada tulisan kalian. Hal yang paling penting yaitu duduk dan jawablah pertanyaan-pertanyaan saya beri di bawah sejujur mungkin. Ungkapkan sedetail-detailnya dan isi cerita kalian itu dengan bahasa dan kata-kata kalian sendiri. Gaya tulisan kalian tidak harus menyamai gaya penulisan Hemingway, dan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ejaan dan tata bahasa yang baik dan benar jika tidak berkeinginan untuk mempublikasikannya secara komersial. Yang selanjutnya yaitu ada struktur autobiografi. Dalam teks autobiografi ada 5 struktur penting yang harus ada ketika membuat tulisan autobiografi. Yang pertama yaitu ada judul. Tentukan judul yang sesuai dengan cerita yang dibahas. Biasanya judul yang dipilih diambil dari nama tokoh yang ditulis, namun juga bisa bentuk judul lainnya. Yang kedua ada penulisan latar belakang keluarga. Tulisan autobiografi diawali dengan pembahasan mengenai latar belakang keluarga. Misalnya siapa orang tuanya, latar belakang pekerjaan orang tuanya, peristiwa yang berkaitan dengan keluarganya, dan lain sebagainya. Yang ketiga,
ada penulisan latar belakang pendidikan tokoh. Setelah menulis latar belakang keluarga, selanjutnya ialah latar belakang pendidikan tokoh. Struktur ini membuat riwayat pendidikan tokoh, misalnya nama instansi pendidikan dan tahun kapan mulai menempuh pendidikan dan lain sebagainya. Yang keempat ada penulisan latar belakang pekerjaan tokoh. Tulisan latar belakang pekerjaan tokoh secara mendalam, misalnya dari kapan mulai bekerja dan di bidang apa dan lain sebagainya. Sebagai catatan, jika autobiografi ditulis oleh pelajar, struktur ini tidak harus ditulis dan bisa dihilangkan. Yang 5 itu ada hasil presentasi atau hasil karya. Struktur terakhir dalam teks autobiografi ialah pencantuman hasil presentasi atau hasil karya. Bagian ini lebih berfokus pada hal apa saja yang berhasil dicapai oleh tokoh penulis tersebut. Misalnya presentasi ketika sekolah, misalnya presentasi ketika sekolah, presentasi di bidang pekerjaan, dan presentasi di bidang lainnya. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.